Yo 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 yo, teh kucing teh kerbau. Gimana keadaan kalian semua? Sehat, alhamdulillah. Sehat dong. Di video kali ini kita mau melihat video-video dari Indomaret. Aduh, ya gitulah. Jadi kalian harus tetap tontonin video saya, ya. Video dari Aksara Film. Langsung aja kita masuk ke videonya. Check it out. Masuk akalnya. Aksara Film passwordnya. Hai guys, gimana? Sudah pada lustrikah hari ini? Atau ada yang sudah menghancurkan HP-nya karena keseringan bertemu dengan Nana Gajah? Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih atas nama mantan Teh Yuli yang sudah mendonorkan matanya sehingga saya bisa membuat konten ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film yang bertemakan suara hati suami ini, ya tentunya dong, mana ada istri benar kalau udah laki-laki pakai mantel di awal film. Dibuka dengan jogetan pembawa dosa yang tentunya kalian kaum lelaki pasti demen nontonin jogetan ini di aplikasi Goblog. Nah, karena saking kerasnya ingin menebar dosa lewat jalur sosmed, si begunal ini pun sampai lupa kalau ia sedang ikut acara MasterChef hingga masakannya pun terlihat seperti muka Brody. Astagfirullahaladzim. Ya ilah, pakai latah kepanasan. Udah jelas-jelas tempat hidupin kompor mah mana mungkin panas walaupun makanannya gosong. Oh iya, kenalin ini Markona, masyarakat Konoha, dan suaminya bernama Piccolo. Buset Piccolo. Enggak. Suaminya bernama Agus. Kala itu Agus pun berbacot ria karena ternyata akibat aplikasi Goblok ini si Markona sampai membuat menu untuk Chef Juna menjadi ireng dan sampai dipecat dari kerjaannya. Jadi ceritanya pada zaman dulu panjangnya waktu ketika Markona bekerja sebagai recycle bin, ia pun karena saking gabutnya dan karena nggak ada orang, jadinya ia mengisi waktu gabutnya dengan joget-joget pembawa dosa untuk menyebarkan dosa-dosanya ke mata lelaki di seluruh dunia. Tapi sayangnya joget dengan kemoceng itu dilihat oleh bosnya. Ya ilah, pakai pindah server pula ini Grapi. Jadinya si Markona pun auto dipecat dari kerjaannya akibat tak mengajak bosnya collab joget pembawa dosa. Nah, kira-kira begitulah ceritanya. Sungguh membagongkan, bukan? Setelah menceritakan sisi gelap dari Markona, anak mereka pun meminta makan. Dan karena kebetulan Markona user Brody, jadinya ia tak membiarkan cumi Brodinya dimakan oleh anaknya. Alhasil, Kamu makan di rumah aja pakai kerupuk ya? Mau sama aja. set, lebih sayang Brody daripada anaknya ya. Malam harinya Markona pun kumpul dengan skuad penjogetnya karena katanya ada salah satu temannya yang sedang viral. Itu sekarang lagi viral banget tahu karena gue yang laba-labanya itu. Kan udah banyak diundang di TV. Gila nggak tuh? Acaranya emang ada sih di sini. Ngundang orang cuman karena viral joget TikTok. Itu acara emang udah nggak ada ide kreatif lain gitu ya. Ada. Jadinya kan cuman ngandelin nyari yang viral-viral aja biar ikut ke up. Cuaks. Saat itu datanglah the queen of penjoget pembawa dosa bernama Bunga, di mana ia langsung ngajak teman-teman skuad penjogetnya untuk membuat video tokotok. Mumpung lagi kumpul, gimana kalau kita bikin TikTok? Videoin dong. Markona, kamu tuh nggak diajak. Alhasil karena Markona nggak diajak, ia pun bukannya memvideokan mereka, melainkan memvideokan mukanya sendiri. Buset, cowok pun ikut joget-joget gitu. Boy, lu tuh laki bukan kaum tulang lentur. Terlebih lagi karena Markona nggak diajak, dari sinilah ia memulai open war-nya dengan Bunga karena berniat mengalahkan ketenaran Bunga yang sering FYP lewat jalur tangkap balik. Udah lah, lupain aja. Mendingan sekarang kita bikin video aja yang nongkrong di pos ronda. Udah level, udah pantas gitu masalah kita. Bye. Buset, itu konten apaan cuy? Bikin konten malah ngajak open war. Di sisi lain ketika Markona berada di taman, ia pun mencoba membuat konten jogetan mautnya. Tangannya lagi cosplay main gitar tuh. Sampai dari kejauhan ada seorang begundal yang melihat goyangan Markona yang bernama Doni. Di mana ia ternyata dari agensi pencarian bakat Indo April yang berniat menjadikan Markona seleb aplikasi Goblok setelah melihat goyangan pembawa dosa Markona memiliki stak 500. Buset.
Kayak skill Aldaus dong. Kala itu tentunya dong si Markonah auto mau-mau aja sampai ia dengan semangatnya membuat konten pembawa dosa sambil nyetrika hingga baju anaknya pun memiliki lubang seperti terkena Chidori dari Sasuke. Mengetahui itu Agus pun langsung merubah cangkemnya seperti wanita, ya berbacot ria tanpa ada rim. Tapi Markonah yang memiliki cangkem asli dari seorang wanita, apalagi ia sudah menjadi anggota entitas terkuat di bumi karena sudah punya anak, jadinya ia pun dengan gampang menciken dinerkan hati si Agus. Selama ini aku selalu tersiksa sama kamu. Mamam tuh, segudang kata-kata dikalahin sama satu kalimat doang. Beliin aku seragam baru lagi dong. Kan yang kemarin basah habis aku cuci. Buset, seragam basah bukannya tunggu kering malah minta beli baru. Malam harinya bertemu lagi lah si Markonah dengan Doni karena ia berniat mengenalkan Markonah dengan seleb seniornya. Dan sungguh terkejutnya Markonah karena seleb yang dimaksud adalah the queen of penjoget pembawa dosa, yaitu Bunga. Jadinya cafe ini pun langsung berubah menjadi Battle Land of Dawn karena mereka langsung open war di sana sampai Markonah pun menggedikan Bunga ke sebuah lantai beton. Mamam tuh. Kemudian Markonah yang pulang, ia pun melaporkan open war-nya tadi ke suaminya karena ia berhasil meng-first blood-kan si Bunga dengan beton. Namun suaminya tentunya nggak bangga karena ini bukan film azab yang artinya si Markonah gagal mendapatkan kill. Alhasil Agus pun langsung OTW ke rumah sakit untuk minta maaf ke Bunga atas kejadian di Battle Land of Dawn tadi. Itu kepala diperban tapi perbannya masih bersih ya. Pakein betadin kek biar meyakinkan. Gimana sih masa itu aja harus dikasih tahu? Bener. Harus ganti rugi berapa? 100 juta. Gila, cuman baku gedik segitu doang sampai ganti rugi 100 juta. Jadinya daripada si Markonah masuk penjara dan Agus nggak bisa ngecas lagi, ia pun mau-mau aja ganti rugi dengan menggunakan Shopee Pay Later. Tapi selain ganti rugi, si Markonah juga disuruh membuat video klarifikasi karena kebetulan videonya saat menggedik si Bunga FYP di aplikasi Goblok. Istri saya kira. Iya, Akhirnya. Ini istri kamu. Ya, kalian tahu sendirilah, sekarang ada mata-mata di mana-mana. Terkadang kita tuh belum tahu pasti kejadiannya, udah bisa ngeluarin statement-statement buruk. Itu Makanya banyak. guys, bijaklah dalam bersosial media. Asik. Aku diajak sama temen-temen gara-gara sepatu aku bolong. Loh. Sejak kapan anak SD pakai baju merah putih, kaos kakinya warna bebas gini? Warna sepatunya apalagi? Aduh. Namun bukannya membelikan anaknya sepatu, melainkan si Markonah malah memvideokan sepatu anaknya untuk dijadikan bahan konten. Karena ketika membuat video klarifikasi untuk Bunga, si Markonah menyisipkan ekonomi dalam rumah tangganya, ya seperti sepatu yang bolong, agar orang-orang pada iba dan balik mendukung si Markonah dengan memberikan hashtag Save Markonah dan Markonah panutanku. Alhasil trik jitu Markonah ini pun berhasil membuat Bunga ketar-ketir karena takut para followersnya pada pindah ke Markonah. Terlebih lagi karena Markonah ini sudah viral dan sering FYP, Doni pun datang ke rumah Markonah untuk menawarkan dirinya sebagai manajer Markonah dan kemudian mereka pun berpelukan. Buset. Bisa-bisanya istri meluk cowok lain, ini suaminya malah AFK. Malam harinya karena si Agus tadi AFK, ia pun langsung mendoakan agar Doni meninggal. Enggak. Ia pun mendoakan semoga video Markonah selalu FYP dan benar saja. Besoknya video Markonah selalu FYP sampai Markonah pun menyombongkan dirinya ke para sesepuh entitas di bumi ini. Lalu ketika sampai di rumah, ada anaknya dan Agus yang baru aja mau menonton TV, tapi aduh. Ia pun begitu kaget melihat emaknya yang masuk acara TV hanya karena bisa joget. Namun bukannya bangga melihat istrinya masuk TV, si Begundal Agus malah marah-marah ke Markonah saat ia baru pulang, sampai membuat Markonah memutuskan lockout dari rumah lalu membuka lembaran baru untuk hati yang tersakiti. Asik. Ke Begundal Doni Salamander. Sebenarnya udah lama sih. Bangsat. Bisa-bisanya yang cewek yang ungkapin dong. Langsung cium tangan dong, kayak mau pamitan keluar aja lu Don. Dari kejauhan si Bunga yang melihat kejadian romantis itu, ia pun langsung memvideokannya berniat memviralkannya di aplikasi Goblok. Tapi sebelum upload ke Tokotok, ia terlebih dahulu menguploadnya ke sosmed para mama untuk memberitahu si Agus. Ada nama akunnya dong, Francisca. Bisa-bisanya captionnya pakai bahasa Inggris.
Kala itu pun Bunga mencoba memanas-manasi Agus agar menceraikan Markona akibat sudah mencikendinerkan hati si Agus. Namun Agus yang memiliki iman setebal darah Hylos, ia pun tak tergoda dengan hasutan Bunga karena ia lebih memilih berbacot ria dengan cangkem sekencang ninja H2R. Dan itu pun gagal karena damage cangkem si Markona jauh lebih GG dibanding si Agus. Nah, di hari itu juga Markona yang sudah beli rumah, ia pun langsung mengangkut Agus dan anaknya untuk pindah rumah. Lalu di jalan ia pun melihat seorang preman yang tershutdown-kan, tapi bukannya menolong, Markona malah menjadikannya bahan konten. Namun bukannya konten yang didapat, melainkan si preman itu ternyata sedang ngeprank karena mereka berniat mengambil mobil si Markona. Ya ilah, gampang sekali itu taktik pembegalannya ya. Gitu. Mana ada orang pingsan bisa genggam HP. Lepasin dong bang tangannya. Nah, ketika berada di rumah sakit, Tolong ya siapapun ngelihat mobil aku, tolong hubungin aku segera ya. di mana-mana orang minta tolong cariin mobil, kasih nomor platnya lah Markona, bukan cuma pidato gitu doang. Selesai pidato yang gak jelas di depan kamera, saat itu Bunga pun menelpon untuk mengancam Markona dengan menyuruhnya membayar 200 juta karena jika tidak video Markona dan Doni sedang bermantap-mantap akan kesebar. Lah, bukannya ini termasuk tindak pemerasan ya? Kenapa nggak dilaporin ke polisi? Alhasil karena mungkin Markona belum mengenal yang namanya halodeck, ia pun mau-mau aja membayar 200 juta dengan meminjam ke manajernya. Ya mungkin karena Markona sekarang sudah kismin mamam tuh. Jadinya di malam itu juga Markona pun berhasil menyuruh Bunga menghapus videonya karena sudah dapat 200 juta. Tapi bohong. Abis ini aku bakal tetap upload videonya. Lagian HP zaman sekarang hapus video bisa dipulihkan lagi loh. Malam harinya karena mobil si Markona dicuri dan isi si bocil di dalamnya, jadinya si Agus tak henti-henti berdoa agar anaknya bisa ditemukan. Lalu benar saja pagi harinya doa itu pun didengar, sehingga Agus pun berhasil menemukan anaknya yang tiba-tiba berflicker diam AFK di rumah lama mereka. Kok bisa-bisanya lolos dari begal, untung begalnya nggak pedofil. Kala itu si Agus pun langsung mengabari Markona, tapi yailah denger deh. Mobilnya ketemu nggak? Mas itu kan mobil baru, percuma kalau cuma Vinanya doang tapi mobilnya enggak. Buset, fix anak pungut ini si Vina. Bisa-bisanya lebih berharga mobil daripada anaknya. Karena ternyata usut punya usut, preman begal yang mengambil mobil Markona adalah suruhan dari manajernya sendiri, yaitu Doni Salamander. Oh, ini begalnya mau ngabisin uangnya Markona toh biar dia minjem duit toh. Gila, Bang plot twist kan sekali film ini. Tapi sayangnya di balik kesenangan si Doni ada sebuah kesengsaraan karena Ini ada di FYP hari ini, ada video aku sama kamu lagi mesra-mesraan. sejak kapan tampilan aplikasi goblok kayak gini? Ya kalau FYP masa like-nya 0, komennya 0. Aduh, niat dikit nampak ngeditnya. Nah, karena video mereka viral membuat para klien yang mau endorse pun boleh membatalkan endorse-nya. Widih, ada nomor WA-nya dong. Oke, bagi kalian yang memiliki Byakugan, silahkan komen nomornya. Barangkali ada yang mau bersilaturahmi. Dan saat itu mereka langsung cus ke rumah Bunga. Tapi sayangnya si Bunga sudah melarikan diri dari negeri Wakanda. Alhasil si Doni pun langsung memutuskan Markona akibat masalah yang padahal ia buat sendiri. Makanya kalau mau cium tangan kayak orang pamitan itu minimal di hotel kek, di Oyo kek. Ini terang-terangan di taman loh. Kan ketahuan selingkuh. Ketika sampai di rumah, Markona pun meminta tolong ke Agus agar membantunya melunasi utang ke Doni. Tapi tentunya si Agus yang tumben diberi otak dan hati yang tegar, ia lebih memilih untuk menceraikan istrinya daripada hatinya harus tercikendinerkan lagi suatu saat. Asik. Karir itu gak selamanya, sedangkan menjadi ibu itu selamanya. Nah, denger tuh guys, keluarga is number one. Merasa tak ada yang menerimanya lagi, si Markona pun mulai kecewa dengan dunia ini dan berniat menata ulangnya dengan kekuatan Jubi. Jadinya ia pun berniat bergabung ke Akatsuki. Tapi sebelum bergabung, ia pun melihat preman yang membegalnya, di mana mereka bertemu dengan Doni Salamander, dan Markona pun berhasil mengetahui dalang di balik pembegalan itu, lalu ia merekam semua pembicaraannya. Namun sayangnya hal itu segera diketahui oleh Doni dengan sage modenya, hingga Markona pun harus tertabrak Johnson. Buset,
Warnanya sama bener lagi kayak skinnya. Nah, melihat Markonah yang tertabrak, mereka pun auto kabur dari TKP dan bukannya meminta tolong agar diselamatkan warga, ini Begundal malah buka HP, cari kamera langsung cus bikin konten. Malah turu. Malam harinya si Agus pun menerima kabar kalau Markonah berada di rumah sakit dan belum mati tentunya, karena kebetulan si Markonah mengalami koma yang mendalam sehabis diserempet oleh Johnson yang lalu melakukan selebrasi layaknya Bang Dodo. Asik, kayak siapa? Lalu keesokan harinya karena video si Doni sudah kesebar menjadi otak pembegalan, akhirnya mereka pun ketangkep oleh para polisi dan begitu kagetnya Doni karena ternyata Markonah sempat mengupload video Doni sewaktu bertemu dengan para preman. Kemudian di rumah sakit, akibat si Markonah yang kehabisan banyak mana karena sempat-sempatnya membuat konten saat sudah ditabrak, jadinya sekarang sampai koma. Alhasil anaknya yang mungkin lulusan ilmu gaib, ia pun memiliki ide, denger deh. Gimana kalau kita joget TikTok? Siapa tahu kalau ibu dengar musik TikTok, ibu bisa sadar ya. Orang koma itu didoain deh, bukan dijogetin. Buset, gerakan bapaknya kayak si Panse lagi minta makanan. Tapi sayangnya karena film ini sangat di luar nalar seperti kata ketua yang onono. Di mana titik tidak masuk akalnya? Nah, itu dia. Jadinya si Markonah pun berhasil selamat dari komanya akibat anaknya berhasil menyerap skill penjogetan orang tuanya. Joget TikTok kan ngajakin ibu. Lah, lu kan tadi turu. Gimana? Neraka indah kah? Nah, setelah berhasil bangkit dari koma, akhirnya si Agus pun tak jadi menceraikan Markonah karena ia sudah berjanji jika Markonah selamat, ia akan mencintainya selamanya. Asik. Oke, pesan immortalnya di sini, janganlah terlalu berambisi untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, walaupun ambisi itu emang sangat membuat semangat, tapi terkadang sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Tapi jika berlebihan mencintaimu itu baru bagus. Cuaks. Dadah guys, bye.